Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi 3D. Nah, teman-teman, di video pembelajaran animasi 3D kali ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita melakukan rigging dari sebuah karakter secara manual ya, teman-teman, yang pastinya kita menggunakan Blender. Nah, teman-teman, tidak berlama-lama, sekarang saya akan coba praktikkan bagaimana cara proses melakukan rigging secara manualnya ya. Di sini saya coba share screen-kan terlebih dahulu layar Blendernya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mempunyai ya karakter 3D yang siap kita rigging. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan rigging secara manualnya? Nah, teman-teman, langkah pertama yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan perizingan secara manual adalah pastikan di sini ya kita atur terlebih dahulu preferences-nya agar ada fitur rigging-nya. Nah, preferences itu ada di mana? Preferences itu ada di menu edit. Jadi langkah pertama kita klik menu edit, berikutnya pilih preferences, selanjutnya teman-teman di add-ons, nah di search ini coba cari Rigify. Rigify. Nah, Rigify ini tolong di checklist ya teman-teman kalau misalkan belum terchecklist. Nah, berikutnya teman-teman setelah kita coba Rigify ya, coba kita atur preferences-nya, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah karena sebelumnya kita membuat karakter animasinya menggunakan modifier mirror, kita harus menyatukan terlebih dahulu semua modifiernya itu menjadi satu bagian gitu ya. Kita apply mirror yang sudah kita terapkan itu. Mulai dari apa? Mulai dari bagian kepala ya rambut ini kita pergi ke modifier, nah lalu kita klik panah ke bawah ini, lalu kita apply. Lalu kita klik panah ke bawah ini, lalu kita apply. Jadi semua modifier kita coba apply ya, termasuk mirror itu. Lalu berikutnya bagian kepala, kita coba klik panah ke bawah, kita klik modifier ya. Kita klik panah ke bawah, lalu kita klik apply. Berikutnya bagian badan, jangan lupa kita klik apply juga. Berikut pula bagian bajunya, jangan lupa kita apply. Dan terakhir bagian celananya, jangan lupa kita apply. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan apply terhadap modifier yang sudah kita terapkan sebelumnya, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan coba memasukkan tulang yang akan menjadi riggingnya itu. Nah, kita akan memasukkan bone istilahnya itu ya, teman-teman. Nah, cara untuk memasukkan bondnya itu bagaimana? Cara untuk memasukkan bondnya yaitu silakan teman-teman nanti klik Shift A, lalu pilih armature, lalu pilih single bond. Nah, single bondnya ini ada di sebelah kiri ya teman-teman, bisa digeser dari kiri ke kanan menggunakan tools movement. Dan teman-teman letakkan single bond ini tepat berada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah karakternya. Kayak gini ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah, di dalam karakternya, di tubuh karakternya kayak gini. Nah, pertanyaannya, sekarang kalau pengen terlihat si bondnya kayak gimana? Nah, supaya bondnya dapat terlihat, teman-teman bisa pergi ke sini ya, ke uh, properties yang ini. Namanya adalah Object Data Properties. Berikutnya, teman-teman silakan klik Viewport Display, lalu dicentang checklist in front of, supaya terlihat dari bagian depan gitu, si bondnya atau tulangnya. Setelah itu, teman-teman, kita atur dia tepat berada di tengah-tengah badannya itu ya, di badan karakternya atau di sinilah ya, dekat leher gitu supaya gampang kita mengatur ke bagian atasnya. Ini sudah pas lah, tinggal ke pinggirnya kita atur juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus ngapain? Kita tinggal pindah saja teman-teman dari object mode ke edit mode. Kita pindah mode ya. Karena di sini kita akan melakukan pengeditan bondnya itu. Kita pindah dari object mode ke edit mode, lalu kita klik bagian ujung bondnya itu. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan bond-bond baru atau tulang-tulang baru ke bagian tubuh yang lainnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik huruf E di keyboard ya, atau shortcut huruf E di keyboard, lalu gerakan mouse-nya, nanti akan muncul bondnya. Kayak gini ya. Satu, dua. Ini untuk bagian kepala. Berikutnya untuk tangan, kita klik dari bone tengahnya dekat leher, lalu kita klik E ya, gerakan mouse-nya satu, E, klik lagi, gerakan mouse-nya klik kiri, klik E lagi, gerakan mouse-nya klik kiri. Nah, begitu pula yang sebelah kirinya, kita klik E di keyboard, lalu kita gerakan mouse-nya. Setelah kita gerakan mouse-nya, kita klik E lagi, lalu kita gerakan mouse-nya, lalu klik kiri ya kalau udah pas teman-teman. Nah, berikutnya kita klik E lagi, kita gerakan mouse-nya, lalu kita klik.
kiri. Seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya bagian bawahnya dilanjutkan ya. Kita klik E, kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri, lalu kita klik E, kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri, kita klik E, kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri. Nah, bagian kakinya jangan lupa kita klik E, kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri, kita klik E, kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri. Lalu berikutnya kita klik yang bagian kiri ya, kaki kiri kita klik kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri, kita klik kita gerakan mouse-nya, kita klik kiri lagi. Kayak gini ya teman-teman, hasil penulangannya. Nah, setelah kita lakukan penulangan, kita ngapain lagi? Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita coba pindah kembali teman-teman dari edit mode ini ke object mode lagi. Kita pindah. Nah, di object mode ini kita akan coba apa? Drag semua bagian ini ya, tubuh dan juga penulangannya, tubuh karakter dan penulangannya. Lalu teman-teman silakan klik shortcut yaitu Ctrl ditambah huruf P, huruf A dulu terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita klik Ctrl tambah huruf A. Pilih yang all transform, teman-teman. Nah, sudah kita pilih all transform. Berikutnya, teman-teman lepaskan seleksi terhadap bond dan juga karakternya. Lalu kita seleksi bondnya dulu. Setelah kita seleksi bondnya, teman-teman tekan shift di keyboard lalu seleksi karakternya. Dengan cara di drag gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, kalau tadi kita Ctrl A, kalau sekarang Ctrl P ya. Sekarang kita klik Ctrl P, berikutnya pilih with automatic weight. Nah, setelah kita eh, klik beberapa shortcut yang sudah tadi disebutkan, berikutnya tinggal kita gerakan saja untuk karakter yang sudah kita berikan tulang ini. Nah, cara untuk menggerakkannya, kita tinggal pindah ke tab animation, teman-teman ya. Nah, kita pindah terlebih dahulu ke tab animation. Nah, di tab animation, teman-teman, kita coba lihat lagi karakternya. Lalu kita nyalakan dulu ya preview materialnya supaya terlihat warnanya. Nah, dalam menggerakkan karakter, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu auto key, teman-teman. Supaya nanti ketika kita ubah gerakannya, dia otomatis berubah. Auto key itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman, yang saya beri warna merah. Nah, kita tinggal pilih saja. Berikutnya, kita sudah tahu, kita sudah ada di frame pertama, teman-teman. Lalu tinggal kita gerakan saja. Cara menggerakkannya yaitu, teman-teman silahkan klik bone-nya, misalkan bone bagian kepalanya. Kita klik dulu. Lalu teman-teman silahkan gunakan shortcut huruf R atau huruf G ya yang ada pada keyboard. Misalkan kita gunakan shortcut huruf R, berarti rotate ya teman-teman. Kita klik R-nya lalu kita gerakan mouse-nya. Nah, dia udah bisa bergerak ya teman-teman. Kita bisa gerakan misalkan ke kiri dulu. Lalu tangannya kita coba gerakan ke bawah perlahan-lahan dari bawah ya. Kita pakai G bisa. Nah, kayak gini ya. Kita ke bawah kan, kita klik G, kita gerakan mouse-nya kayak gini ya. Nah, berikutnya kakinya, kakinya gimana ya? Kakinya kayak gini aja deh, agak ke depan misalkan kakinya. Kita klik R kalau sekarang. Nah, ke pinggir aja deh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita ada di frame pertama. Supaya terlihat perubahannya, kita coba pindah ke frame 24. Nah, di frame 24 kita gerakan lagi ya. Kita klik R atau G lagi. Saya di sini coba klik G. Nah, untuk menggerakkan kepalanya ya. Lalu tangannya saya coba gerakan lagi pak klik G. Lalu tangan kanannya saya coba klik R, kita rotate sedikit. Nah, lalu kakinya kita kembalikan ke bentuk semula, ke posisi semula, maaf. Nah, berikutnya kita coba gerakan lagi ke posisi semula yang kaki sebelah kirinya. Nah, kita sudah coba buat beberapa frame ya, 24 frame. Pergerakannya nanti hanya seperti ini saja. Biar pergerakannya berulang-ulang, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan? Kita bisa mengkopikan keyframe yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya kayak gini. Teman-teman silakan klik di frame 0 itu, tekan shift, lalu teman-teman ke frame 24, sambil tekan shift juga ya. Lalu teman-teman klik Ctrl C, lalu teman-teman pindah ke frame 48 ya misalkan, lalu Ctrl V. Seperti itu ya, kita coba play hasilnya gimana. Nah, kita coba play dulu sebentar. Nah, hasilnya bergerak ya seperti ini, tapi secara manual ini gerakannya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau pengen nggak kelihatan gitu si tulangnya, kita di hide dulu ya si armaturnya ini. Lalu kita play ulang. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman pergerakannya.
Untuk pergerakan tambahan bisa teman-teman sesuaikan kembali ya. Seperti itu. Mungkin untuk video pembelajarannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.